lupa di recording ya. Sudah di record boleh nih? Udah Pak, udah Pak. Sudah terlihat Bu Susan masuk? Boleh? Oh, baru bergabung. Iya Pak. Oke, Bu Susan. Kita foto di awal dulu lah ya, tunggu Bu. Iya benar. Oke. Assalamualaikum anak Ibu. Salam Bu. Assalamualaikum anak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya anak Ibu? Baik. Oke, anak Ibu, ketua kelas, coba diperiksa dulu teman-temannya sudah masuk ke dalam Google Meet kita ini. Ya, Rofik, bagaimana nak? Sudah masuk kan? Sepertinya sudah ya. Nah, sebelum belajar, coba duduknya dulu dirapikan, biar supaya kita mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, sudah rapi? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya sayang ya. Rofik, pimpin dulu doa sebelum belajarnya nak. Sebelum kita belajar baca doa, doa dimulai. Doa selesai. Doa selesai. Oke, terima kasih anak Ibu Rofik. Baiklah, kita hari ini pembelajarannya secara daring ya nak ya. Meskipun secara daring, kita harus tetap semangat. Nah, di sini Ibu menetapkan aturan pembelajaran daring kita ya nak ya. Nah, yang pertama, gunakan ikon raise hand. Yang kedua, gunakan kolom chat apabila terjadi kendala dalam suara atau mikrofon untuk menyampaikan pesan. Bagaimana anak Ibu? Paham? Paham. Oke, pintar anak Ibu. Sekarang kita belajar tentang tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran ketiga. Nah, anak Ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tema 2, hewan peliharaan. Nah, Ibu mau tanya, Ila dulu. Hewan peliharaan kamu Ila di rumah apa nak? Apa itu nak hewan peliharaan kamu di rumah? Kucing. Iya kucing. Kemudian berarti semua pada umumnya memiliki hewan peliharaan. Nah, bagaimana nak kamu memelihara hewan peliharaan kamu itu? Coba, siapa yang bisa menjawab sih? Ila coba. Karena dikasih minum dan dikasih makan, Bu. Iya, pintar sekali. Ila menjawab cara merawat dan memelihara hewan peliharaannya dengan cara memberi makan dan memberi minum. Mengapa Ibu katakan pembelajaran minggu lalu, Ibu kait karena pembelajaran kita pada hari ini ada hubungannya dengan materi kita pada minggu yang lalu. Baik, agar lebih semangat lagi kita dalam belajar, ya, bagaimana kita tepuk semangat dulu ya? Ayo sama-sama. Tepuk semangat. Nah, oke, bagaimana anak Ibu? Sudah semakin semangat kan untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Iya, sudah bagus. Ya, nah, anak Ibu, nanti Ibu harapkan anak Ibu semua dapat menganalisis hubungan antara bentuk dan fungsi bagian tubuh hewan dengan tepat setelah mengamati gambar dan video animasi pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba kita menyanyikan lagu nasional dulu ya anak Ibu. Nyanyi dengan semangat. Sabda Pancasila. Oke, bagaimana anak Ibu? Sudah semakin bangkit kan rasa nasionalisme di dalam hati kalian? Sudah, Bu. Baiklah anak Ibu, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini ya nak. Coba perhatikan di layar HP kalian. Nah, udah kalian amati anak Ibu? Sudah. Oke, nah Ibu punya pertanyaan.
Pada gambar yang pertama, hewan apa nih yang kamu lihat? Coba jawab si Rafif. Hewan apa itu sayang? Burung. Iya, hewan burung. Pintar. Kemudian, bagaimana hewan tersebut bergerak? Jawab dulu si Rafif. Terbang, punya sayap. Iya, dengan cara terbang. Pintar. Masuk kita gambar yang kedua ya anak ibu. Coba lihat. Gambar apa yang kamu temukan di gambar kedua ini? Gambar apa itu Ajib? Tumbuhan. Iya, pintar tumbuhan. Selanjutnya, tumbuhan tersebut mempunyai bagian-bagian tubuh atau tidak? Oh. Iya, punya. Pintar anak ibu semua. Baiklah anak ibu. Sekarang coba kita ya membaca teks. Coba perhatikan di layar kalian. Ila, coba baca. Ila. Tuhan bercipta makhluk hidup di dunia ini dengan sangat sempurna. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki cara untuk tetap hidup dan berkembang biak Ya, tumbuh. sambung. Sabrina, sambung nak. Kemudian tumbuh seperti paru untuk mengambil makanan, mata untuk melihat, sayap untuk bergerak, terbang, ekor untuk menjaga keseimbangan, cakar untuk mencengkram tumbuhan, mempunyai bagian-bagian tubuh di antara akar untuk menyerap air mineral dari dalam tanah. Nah, di wacana tersebut tadi sudah dijelaskan, ada di situ diceritakan tentang bagian-bagian tubuh hewan. Begitu juga dengan tumbuhan, dijelaskan juga di dalam wacananya tadi. Tumbuhan juga mempunyai bagian-bagian tubuh. Nah, agar lebih jelasnya, simak dulu dan amati video edukasi dan hiburan anak Indonesia. Mengenal tubuh burung. Nah, itu dia nak, video tentang mengenal tubuh burung. Nah, satu lagi, ada video yang akan ibu tampilkan. Oke anak ibu, bagaimana? Sudah semakin paham kalian bukan? Tentang bagian-bagian tubuh hewan dan juga bagian-bagian tubuh tumbuhan. Oke. Nah, coba sekarang untuk lebih memperdalam kalian, bukalah LKPD yang sudah ibu bagikan kemarin ya nak ya. Coba kalian kerjakanlah link LKPD yang sudah ibu bagikan itu tentang bagian-bagian tubuh hewan dan bagian-bagian tubuh tumbuhan dalam bentuk peta konsep. Ya nak ya, coba ibu kasih waktu dan nanti setelah kalian kerjakan, ibu akan menyuruh kalian satu persatu. Bagaimana anak ibu? Sudah selesai? Sudah, Bu. Kalian coba ya membacakan hasil kerja kalian. Coba yang pertama Ila, bagian-bagian tubuh hewan. Kaki berfungsi berjalan. Yang kedua apa nak? Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Benar jawabannya ya. Nah, kemudian untuk bagian-bagian tubuh hewan selanjutnya, ibu minta 2 juga ya. Ajib dulu. Bacakan nak hasil yang kamu buat. Iya, Mata. Melihat. Sayap fungsinya untuk bergerak Iya, atau terbang. iya. Sabrina dulu. Apa satu lagi nak? Paru berfungsi untuk mengambil makanan. Iya. Nah, kemudian bagian tubuh tumbuhan. Coba bagian tubuh tumbuhan. Suruh dulu si Syakban. Daun fungsinya tempat melakukan fotosintesis.
Iya. Nah, selanjutnya bagian tubuh tumbuhan berikutnya. Rifki. Akar mempunyai fungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Iya, selanjutnya bagian tubuh tumbuhan apa lagi ya yang belum? Coba Rofik. Buah fungsinya Iya, buah. cadangan makanan. Iya, pinter. Nah, tadi sudah dijabarkan ya melalui peta konsep bagian-bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Ya, tadi bagian tubuh hewan ada paruh, mengambil makanan, sayap, bergerak atau terbang, ekor untuk menjaga keseimbangan saat terbang ya kan? Cakar untuk mencengkram dan ada mata untuk melihat. Nah, begitu juga pada tumbuhan ya anak ibu, ada bagian-bagian tubuhnya. Ada yang pertama itu ada akar, kemudian ada daun, nah kemudian ada batang, kemudian ada buah. Ya, buah inilah yang paling kalian suka. Nah, kemudian ada bunga. Oke, bagus, pintar anak ibu semua. Nah, anak ibu, dari makhluk hidup yang kita pelajarin tadi, baik itu hewan dan juga tumbuhan, kita dapat membuat suatu kegiatan wawancara. Ya nak ya, kalau kegiatan wawancara itu biasanya dalam bentuk tanya jawab. Ya kan sayang? Iya, Bu. Biasanya terdiri dari 2 orang ataupun lebih. Itu dia wawancara. Wawancara itu adalah suatu kegiatan tanya jawab secara lisan. Ya, untuk memperoleh informasi dari seseorang. Ya, coba kalian amati dulu video yang akan Ibu tampilkan berikut ini. Diamati dan diperhatikan bagus-bagus ya nak ya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat pertanyaan wawancara. Gimana anak Ibu? Sudah paham tentang cara kita berwawancara? Sudah. Tadi di video yang Ibu tampilkan ada hal-hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu dalam melakukan wawancara. Yang pertama, menentukan tema. Kemudian yang kedua, harus memperhatikan fungsi kata tanya. Kemudian yang ketiga, langkah yang harus kita perhatikan dalam melakukan wawancara, nah Ibu, itu menyusun pertanyaan wawancara, ya, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, itu dia. Nah, kemudian pada wawancara itu ada yang namanya pewawancara. Nah, kemudian ada juga namanya narasumber. Nah, selanjutnya tugas kalian, sudah paham kan anak Ibu? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah paham, sekarang kalian kerjakanlah LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan linknya ya nak ya. Tema apa yang kita buat di situ nak? Harimau. Nah, itulah tema kita hari ini, hewan buas. Nah, sekarang tugas kalian di situ sudah Ibu bagikan lewat linknya. Petunjuk cara mengerjakannya yaitu buatlah pertanyaan wawancara dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa pada topik atau tema wawancara kita hewan buas. Secara kelompok ya nak, kerjakan dalam waktu 7 menit lagi Ibu kasih waktunya ya nak, coba kalian kerjakan. Sudah selesai, Bu. Selesai, Bu. Bagaimana nak Ibu? Selesai? Udah, Bu. Nah, kita coba ya cara berdiskusi. Cuman dalam bentuk daring kita ini anak dalam Google Meet. Oke, sebagai pewawancara yang bertanya menggunakan kata apa dulu ya nak ya? Sebagai pewawancaranya si Rifki, kemudian si narasumbernya yang menjawab si Rapip. Ya. Ayo dari kata apa ya coba? Makanan hewan buas itu. Kata si Rapip,
Kata si Rifki tadi, apa makanan hewan buas tersebut? Ya pintar kalimat apanya, kalimat pertanyaannya ya, kalimat wawancaranya. Apa jawabannya Rafif? Daging. Iya pintar. Oke, baiklah, selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, kita mau buat kesimpulan dulu, Nak. Nah, tadi pembelajaran kita hari ini tentang bagian-bagian tubuh hewan. Kita ambil contohnya burung. Apa aja itu, Nak, bagian-bagian tubuh burung? Yang pertama ada paru. Ada paru. Iya, apa lagi selain paru? Ada ekor. Ekor. Si dari buah apa, Nak, Ibu? Tempat cadangan Tempat cadangan makanan. Fungsi daun apa, Nak, Ibu? tempat melakukan Tempat melakukan fotosintesis. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah kita belajar daring hari ini? Senang bukan? Senang. Nah, kalau begitu, untuk pembelajaran selanjutnya kalian baca pada tema 3 ya, Nak ya. Pada tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat, belajar di rumah. Kemudian untuk evaluasinya, tugas evaluasi kalian di rumah, kerjakan yang Ibu bagikan ya, Nak, lewat Google Form. Selesailah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap semangat ya, Nak ya, tetap menjaga kesehatan dan menjaga jarak. Oke, sebelum pulang, cobalah kita berdoa ya. Coba pimpin dulu doanya Rifki. Lagi berdoa. Mulai. Doa selesai. Oke, baiklah anak ibu. Selesailah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat ya, Nak ya. Jangan lupa apa yang Ibu sampaikan tadi, mengerjakan tugas evaluasinya, kemudian membaca pembelajaran. Oke, anak Ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.